Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Idul Irfan, NPM 21017 dari kelas Ekonomi Manajerial A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai estimasi permintaan. Nah, sebelumnya, apa sih itu estimasi permintaan? Nah, estimasi permintaan adalah menentukan bagaimana faktor-faktor mempengaruhi permintaan. Perkiraan ini dimaksudkan untuk mengurangi ketidakpastian di masa datang yang dihadapi dalam pengambilan sebuah keputusan. Untuk melakukan estimasi permintaan sendiri, ada dua pendekatan yang dapat kita gunakan. Yang pertama itu pendekatan riset pasar. Nah, di pendekatan riset pasar ini ada tiga cara yang dapat kita gunakan. Cara yang pertama itu survei konsumen. Survei konsumen ini merupakan survei yang melibatkan sejumlah konsumen sebagai sampel tentang bagaimana mereka akan bereaksi terhadap perubahan tertentu dalam faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Untuk mengatasi kelemahan, dilakukan observasi dengan cara mengumpulkan informasi tentang preferensi konsumen dengan mengamati bagaimana mereka membeli dan menggunakan sebuah produk. Cara yang kedua itu dengan eksperimen pasar. Nah, eksperimen pasar sendiri merupakan metode untuk mengetahui reaksi konsumen dengan kuantitas yang akan dibeli apabila terjadi perubahan pada faktor-faktor yang mempengaruhi kuantitas yang diminta dari suatu komoditi yang dilakukan pada pasar sesungguhnya. Nah, cara yang ketiga itu dengan cara klinik konsumen. Klinik konsumen ini merupakan eksperimen laboratorium di mana sejumlah partisipan diberikan sejumlah uang tertentu dan diminta untuk membelanjakannya dalam satu toko simulasi dan melihat bagaimana mereka memberikan reaksi terhadap faktor yang mempengaruhi sebuah permintaan. Yang kedua yaitu pendekatan analisis regresi. Nah, pendekatan inilah yang sering digunakan oleh orang-orang maupun perusahaan untuk melakukan sebuah estimasi permintaan. Kenapa sih pendekatan analisis regresi itu lebih digunakan oleh orang-orang? Karena analisis regresi ini dinilai lebih bermanfaat untuk perkiraan permintaan. Karena bersifat lebih objektif, mampu memberikan informasi yang lebih lengkap dan murah dibandingkan dengan riset pasar. Tahapan melakukan estimasi permintaan dengan analisis regresi. Nah, untuk melakukan estimasi permintaan dengan analisis regresi ini, ada beberapa tahapan yang dapat kita lakukan. Yang mana yang pertama itu menentukan model permintaan. Model permintaan itu menunjukkan keterkaitan antara dua variabel atau lebih. Yang kedua itu menentukan data dari variabel. Perlu ditentukan jenis datanya itu apakah datanya berupa cross-section atau data time series, di mana data cross-section itu data yang diambil dari satu periode waktu, sedangkan data time series itu data yang diambil dari beberapa periode waktu. Yang ketiga itu menentukan bentuk persamaan permintaan, yang keempat itu melakukan perhitungan persamaan regresi, dan yang kelima menguji hasil regresi. Nah, di menguji hasil regresi ini kita melakukan pengujian dilakukan terhadap 4 hal, yaitunya yang pertama yaitu uji tanda, uji signifikasi, uji determinasi, dan uji penyimpangan regresi. Untuk lebih paham, mari kita bahas contoh soal berikut ini. Contohnya, seorang manajer pemasaran yang ingin memperkirakan besarnya kuantitas yang dibeli atas produk perusahaan terkait dengan iklan yang dilakukan untuk mendukung penjualan satu produk. Manajer tersebut mempunyai dugaan bahwa semakin banyak iklan, maka makin banyak pula kuantitas yang diminta. Manajer memutuskan untuk menggunakan analisis regresi yang dipandangnya lebih bagus atau sesuai dengan yang didapatkan. Nah, untuk menyelesaikan estimasi permintaan dengan analisis regresi, ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu menentukan model persamaan. Dalam kasusnya, modelnya itu terdiri dari dua variabel, yang dimana kuantitas yang diminta itu sebagai variabel dependen atau Y, dan iklannya itu sebagai variabel independen atau X. Untuk model persamaannya dapat dituliskan dengan Y sama dengan F dikali X. Yang kedua yaitu mengumpulkan data variabel. Data yang diminta atas produk Y diambil dari data penjualan, sedangkan data iklan diperoleh dari frekuensi tentang iklan dalam sebulan. Data kedua variabel diambil selama 10 bulan, sejak peluncuran produk pertama kali yaitu Januari 2020 dan berakhir Oktober 2020. Nah, datanya itu termasuk time series karena diambil dari beberapa periode waktu. Nah, data yang kita kumpulkan tadi dapat kita sajikan dalam tabel berikut. Yang pertama itu ada bulan, iklan, dan penjualannya.
Untuk jumlah iklannya itu sebesar 120, untuk rata-rata iklannya itu 120 dibagi jumlah bulannya. 120 dibagi dengan 10, maka dapat X barnya itu sebesar 12. Untuk selanjutnya kita mencari rata-rata penjualannya atau Y bar. Dengan cara itu menjumlahkan semua penjualan sehingga hasilnya itu 500 dibagi dengan jumlah banyak bulan yaitu sebesar 10. Sehingga 500 dibagi 10 dapatnya itu 50. Selanjutnya kita mencari XT dikurang X bar. Pada kolom pertama itu hasilnya min 2. Asal min 2 itu dari 10 dikurangi dengan 12. 10 itu iklan pada bulan pertama dikurangi dengan rata-rata iklannya. Begitupun caranya sampai ke bawah. Sehingga setelah dapat itu kita jumlahkan hasilnya sehingga hasilnya itu sama dengan 0. Selanjutnya kita mencari YT dikurang Y bar. Asal min 6 itu dari 44 dikurangi dengan 50. 44 itu penjualan pada bulan pertama, sedangkan 50 itu rata-rata penjualannya. Begitupun caranya sampai ke bawah. Setelah dapat kita jumlahkan sehingga hasil jumlahnya itu sebesar dengan 0. Selanjutnya kita mencari XT dikurang X bar dikalikan dengan YT dikurang Y bar. Pada bulan pertama itu sebesar 12. Nah, asal 12 ini dari min 2 dikalikan dengan min 6. Maka hasilnya positif 12. Untuk 30 itu dari min 30 dikalikan dengan min 10. Hasilnya itu sama dengan 30. Nah, begitupun caranya sampai ke bawah. Kita jumlahkan dan hasilnya itu sebesar 106. Untuk selanjutnya kita mencari XT dikurang X bar dikuadratkan. Nah, pada kolom pertama itu hasilnya 4, di mana hasil 4 itu dari negatif 2 kita pangkatkan. Negatif 2 pangkat 2 sama dengan 4, negatif 3 pangkat 2 sama dengan 9. Begitupun caranya sampai ke bawah, kita jumlahkan sehingga hasilnya itu sebesar 30. Nah, setelah data kita kumpulkan, kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitunya menentukan bentuk persamaan. Untuk persamaannya dapat kita tentukan YT sama dengan A ditambah B dikali X. Selanjutnya tahap keempat yaitunya menghitung persamaan regresi. Untuk menghitung persamaan regresi ini kita perlu mencari nilai A dan B-nya terlebih dahulu. Di mana nilai B-nya itu dapat kita cari dengan rumus XT dikurang X bar dikalikan dengan YT dikurang Y bar dibagi dengan XT dikurang X bar kuadrat. Sehingga 106 dibagi dengan 30 hasilnya itu 3,533. Sedangkan untuk mencari A-nya dapat digunakan rumus Y bar dikurang B dikali X bar. Sehingga hasilnya itu 50 dikurang 3,533 dikali 12. Hasilnya itu 7,60. Maka dari setelah dapat nilai A dan B-nya itu dapat kita tuliskan ke persamaan. YT sama dengan A tambah B dikali X. A-nya 7,60, B-nya 3,533. Jadinya 7,60 tambah 3,533X. Nah, bagaimana jika X-nya itu 2? Kita tinggal ganti nilai X-nya itu dengan 2, sehingga 7,60 ditambah 3,533 dikali 2, sehingga hasilnya 25,5. Tahap yang terakhir yaitu menguji hasil regresi. Nah, dapat kita lihat pada tabel berikut ada tahun YT. Untuk YT-nya itu kita jumlahkan terlebih dahulu 44 tambah 40 sampai seterusnya, hasilnya itu 500 dibagi dengan jumlah N-nya. N-nya itu kan 10, sehingga hasil rata-rata YT-nya itu 50. Selanjutnya untuk kolom YT dikurangi Y bar. Pada bulan pertama itu kan hasilnya min 6. Asal min 6 itu dari 44 dikurangi dengan 50 sama dengan min 6. Kolom kedua min 10 dari 40 dikurangi dengan 50. Hasilnya itu min 10. Begitupun seterusnya. Untuk kolom selanjutnya itu YT dikurang Y kuadrat. Pada kolom pertama itu kan hasilnya itu 36. Itu tuh didapat dari min 6 pangkat 2. Hasilnya itu 36. Pada kolom bulan kedua hasilnya itu 100. Itu tuh dari min 10 pangkat 2. Hasilnya itu 100. Begitupun seterusnya sampai ke bawah. Nah, setelah dapat kita jumlahkan sehingga hasilnya itu sebesar 440. Kolom selanjutnya itu YT. Pada bulan pertama itu sebesar 42,90. Nah, asal dari 42,9 itu dari persamaan tadi A ditambah BX 7,60 ditambah 3,533, tinggal kita kalikan jumlah iklannya itu tadi sebesar 10, sehingga hasilnya 42,90. Begitupun seterusnya sampai ke bawah.
Untuk kolom selanjutnya itu YT dikurang Y bar. Pada bulan pertama hasilnya min 7,10, itu kita dapatkan dari 42,90 dikurangi dengan 50, sehingga hasilnya jadi min 7,10. Selanjutnya kita mencari YT dikurang Y bar kuadrat kan. Di mana pada bulan pertama itu hasilnya 50,41. Itu didapatkan dari 42,90 dikurang 50, hasilnya dikuadratkan. 42,90 dikurang 50 hasilnya 7,1, dikuadratkan hasilnya jadi 50,41. Begitupun seterusnya. Selanjutnya kita mencari YT dikurang YT kita kuadratkan. Di mana pada bulan pertama itu hasilnya sebesar 1,2100, itu didapatkan dari 44 dikurangi 42,90, lalu hasilnya dikuadratkan. 44 dikurang 42,90 hasilnya 1,1, terus dikuadratkan. Hasilnya itu jadi 1,2100. Begitupun seterusnya sampai ke bawah. Setelah itu kita mencari nilai R kuadrat, di mana R kuadrat sama dengan 373,84 dibagi dengan 440, sehingga hasilnya 0,85. Nah, ini berarti bahwa 85% dari variabel total dalam penjualan perusahaan dipengaruhi oleh variasi dalam pengeluaran iklan perusahaan. Sisanya sebesar 15% itu ditentukan oleh variabel lain selain dengan iklan. Yang terakhir yaitu koefisien korelasi. Besarnya R akan ditentukan dari tanda R besar dari 0. Hubungan positif dari R kecil dari 0. Hubungannya itu negatif. Besarnya R itu dapat dilihat atau ditentukan dari R kuadrat, yaitu R sama dengan akar dari R kuadrat. Di mana tadi hasil R kuadratnya itu sebesar 0,85. Maka akar dari 0,85 itu sama dengan 0,92. Hal ini berarti bahwa variabel X dan Y mempunyai hubungan yang positif dan kuat. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.